Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat, di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini masih lanjutan daripada bab tentang sedikit daripada makanan, mensedikitkan makanan dengan dan kehidupan dengan sederhana. Itu judul bab, belum selesai kita membahas hadisnya. Hadis hari ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau asli penduduk Makkah. Penduduk Makkah yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau ni termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Tapi awal beliau masuk Islam itu disebabkan pengaruh hebatnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dakwahnya memang hati ke hati. Berbeda dengan cara dakwah Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau Umar ibn Khattab memang dakwahnya bisilah, dengan pedang. Ya, memang dengan pedang, dengan bagaknya, dengan pemberaninya. Begitulah dakwah Sayyidina Umar ibn Khattab. Tapi dengan bagak yang begitu dahsyat, menyebabkan hati orang pun takut, kemudian orang-orang pun banyak masuk ke dalam Islam. Maka Abu Bakar dengan hati ke hati, lembut sekali cara sentuhannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka semua orang sudah mulai didekati oleh Abu Bakar. Dengan siddiqnya, dengan kelembutannya, kemudian orang-orang masuk ke dalam Islam. Tapi menurut Nabi belum sempurna kalau belum adanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab masih dalam keadaan kufar. Akhirnya Nabi suruh berdoa, ya Allah, muliakanlah, angkatlah Islam ini dengan Umar. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Umar pun masuk Islam itu setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran, dan kemudian Sayyidina Umar pun ingin mendatangi Nabi SAW. Sayyidina Umar datangi baginda Rasulullah, mara'a aina mara'at wajha kayas'ad, mara'a wajha kayas'ad ya karimal walidaini.
orang yang memandang wajahnya Rasulullah SAW sekeras apapun ia, tapi menatap mata baginda Nabi, menatap wajahnya Rasulullah, yas'ad, bahagia, gembira. Orang yang banyak dosa ingat dia dengan dosanya. Orang yang selalu dengan maksiat ingat dengan kesalahannya. Begitulah memandang wajah Nabi SAW. Akhirnya Umar baru saja terpandang wajah baginda Nabi. Nabi sedang di rumah ketika itu. Awalnya Umar akan membunuh Rasulullah karena telah menggaduh keluarganya. Karena dianggap oleh Sayyidina Umar, adiknya ini membaca Quran ini gara-gara hasutan daripada Nabi Muhammad, gara-gara rayuan daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar marah kepada adiknya dan Umar cari Rasulullah untuk dibunuh. Akhirnya seperti itu. Mara'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat wajah Nabi, memandang wajahnya Rasulullah, yas'ad. Lembut sampai di sana tak bisa bercakap apa-apa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yang dibayangkan terhadap diri Rasulullah lebih daripada yang ia bayangkan itu. Maka lunak Sayyidina Umar ibn al-Khattab, lemah Sayyidina ibn al-Khattab. Kemudian Sayyidina Umar pun masuk ke dalam Islam. Begitu dia. Abu Jahal dengan Abu Lahab kenapa tak pernah lunak dia? Dia tak pernah berhadapan langsung dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Jahal tak pernah. Abu Jahal dulu pernah sekali itu Nabi turun dari langit ketika Isra Mi'raj. Nabi menyandar ke pintu Ka'bah, ke dinding Ka'bah, ke pondasi Ka'bah. Lewatlah si Abu Jahal. Itu saja waktu yang pertama yang ia pernah berhadapan dengan Rasulullah. Tapi ketika yang berhadapan betul-betul sungguh berhadapan dia akan mencederai Rasulullah, tidak pernah. Selalu orang yang diutus oleh Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Maka Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas itu masuk Islam dari tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pendekatan-pendekatan, kemudian beliau masuk Islam. Usia beliau masih muda ketika itu, 20 sanah, 20 tahun baru usianya Sa'ad ibni Abi Waqqas. Beliau itu juga lah yang salat bersama Nabi SAW yang ikut ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Dan beliau juga orang yang pertama yang ikut dengan Rasulullah itu ketika perang. Jadi perang, beliau selalu ikut perang dengan Nabi SAW. Dan bahkan boleh dikatakan tidak pernah ketinggalan perang dengan baginda Nabi SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita ingat Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga pernah hadir ketika tahwilul kiblat. Kan di Madinah turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tentang perpindahan kiblat. Dulu Nabi menghadap salat ke arah Masjidil Aqsa. Mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka semenjak itulah arah kiblat salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi dari Masjidil Aqsa bisa salat menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Saksi hidupnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa nikmatnya para sahabat. Awalnya salat ke sana, kemudian kata Nabi, kita diperintahkan Allah, baru saja Jibril turun, kita diperintahkan Allah untuk menghadap salat ke arah sana. Kata Sayyidina Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun dari sana menghadap salat, berpindah pun menghadap ke arah Ka'batullahis Syarifah. Nah, nikmat betul hidup dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu dalil di antaranya bahwa ketika seorang imam setelah dia selesai melaksanakan salat, makruh hukumnya si imam berdoa menghadap kiblat. Coba cek di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Coba buka kitab Fiqh Islam wa Adillatu Wahbah Zuhaili. Coba buka kitab Fathul Mu'in. Coba buka kitab Hasyiah Bajuri.
Aktsar minal ulama, kebanyakan daripada para ulama berfatwa makruh hukumnya bagi imam ketika berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Hadis ditunjang oleh Sahih Muslim dengan Sunan Tirmizi. Bagusnya imam tu kalau berdoa setelah selesai salat, antaj'alal ma'mum ala yaminih, bahwa makmum di sebelah kanannya, wal qiblat ala yasarih, dan kiblat di sebelah kirinya. Illa fi maqamin Nabi, kecuali itu solat di masjid Nabi. Ceklah hadisnya, cek fikihnya. Imam-imam tak afdal berdoa, yang afdal berdoa menghadap kiblat itu makmum. Ustaz, kiblat itu kan sebaik-baik arah. Betul, kiblat itu sebaik-baik arah untuk solat. Sebagaimana langit sebaik-baik arah untuk berdoa. Kita berdoa menampung ke langit macam ini. Kenapa? Karena langit kiblatnya doa. Bukan seperti ini kita berdoa kan? Kan tak seperti ini kita berdoa. Padahal Ka'bah sebaik-baik arah. Mestinya macam ni kita berdoa. Arabkan tangan kita ke arah Ka'bah. Tapi tak, kita berdoa seperti ini. Tangan ke atas langit. Karena langit kiblatnya doa. Maka ketika kita doa tolak bala, gini dia. Bukan gini. Gini, punggung ini ke langit. Gini dia. Bukan seperti ini doa tolak bala. Ikut nolak gerobak mereka. Dorong nolak mobil macam ni. Makanya gini dia. Kenapa? Karena langit kiblatnya doa, Ka'bah kiblatnya salat. Ceklah di dalam beberapa riwayat hadis, dalam beberapa syarahan fikih, makruh hukumnya. Bahkan Al-Imam Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam fikih Islamiyah, ada kitab namanya Fikih Islamiyah Wadilatun, 14 jilid, karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau juga menukilkan makruh hukumnya bagi imam setelah selesai salat berdoa menghadap ke arah kiblat. Jadi bagusnya bagaimana? Sesuai dengan hadis Sahih Muslim, sesuai dengan hadis Sunan Tirmizi, antaj'alal ma'muma ala yaminihi, bahwa si imam menjadikan makmum sebelah kanannya, wal qiblat ala yasarihi, dan kiblat di sebelah kirinya, illa fi masjid Nabi, kecuali di masjid Nabi. Seperti itu tak dibolehkan. Kenapa tak dibolehkan seperti itu di masjid Nabi? Tahu kita alasannya? Karena membelakangi Nabi. Nabi kan makam Nabi di sebelah kiri arah kiblat. Di situ makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat seperti itu, berarti kita membelakangi, imam membelakangi Rasulullah. Haram dalam mazhab Maliki. Dinukilkan di sana. Tak boleh. Jadi kalau di mazhab di masjid Nabi, mesti sebalik daripada itu. Makmum di sebelah kiri, Ka'bah arah kiblat di sebelah kanan, karena menghadap kepada Rasulullah itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan menghadap kepada makmum. Jadi begitulah yang ada dalam fikih. Nah, imam-imam kalau ingin baca, ceklah di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis tadi. Berdoa, letakkan makmum tadi di sebelah kanan kita. Yang menghadap Ka'bah ketika berdoa itu adalah makmum, tapi kalau imam itu tahwil. Jadi di dalam syarahan itu juga disebutkan bahwa salah satu ilatnya, alasannya kenapa mesti harus menyerong imam setelah akan melaksanakan setelah istighfar, setelah la ilaha illallah, setelah Allahumma ajirna minan nar, setelah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kemudian si makmum, si imamnya menyerong ke arah kanan. Ada yang mengatakan lita'zima Masjidil Aqsa, karena untuk memuliakan Masjidil Aqsa. Nah, gitu dia. Jadi mudah menandakan ni imam ni sudah membaca hadis tu apa belum. Kalau imam tadi lurus saja berarti imam belum membaca hadis. Gitu. Kalau ragu rasanya, cek hadis tu di dalam kitab-kitab hadis, di dalam fikih. Yang mana tahu kan ustaz ko nyokot syuk ko nyentai tidak. Kau cuba tengok balik bagus. Kita tengok bukan baliknya, dia macam tu ragu ni, yang agak senior lah gitu dong. Boleh tengok. Coba tengok video-videonya Buya-Buya kita dulu. Buya Yahya, coba perhatikan ada video tentang itu. Mungkin ya. Atau Ustaz Somad. Atau dengan ustaz-ustaz yang lain. Coba tengok dalam riwayat-riwayat hadis seperti itu. Langsung saya cek di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin itu nampaknya. Jadi dari dulu orang tua-tua kita dulu tak mengamalkan. Imam-imam dulu tu kan macam itu dia. Habis itu tahwilnya. Tahwil, dia serongkan sedikit badannya, tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Nah, begitu dia. Jadi
Ya semuanya itu ada sebabnya, ada sebab. Kenapa memakruhkan? Ya mungkin pertama kali tidak langsung menghadap kepada makmum. Ya, ada sebagian memang dalam kitab Irsyadul Ibad juga disebutkan setelah membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, itu barulah kita berpindah. Ada yang mengatakan berpaling saja sedikit ke kanan, ada yang mengatakan langsung ittijahum bil makmum, langsung menghadap ke arah makmum. Inilah yang dipakai oleh sebagian daripada ahbab jemaah tabligh. Jadi menghadap ke arah makmum. Ini juga ada kesunahannya. Tapi tidak langsung mubasyarah setelah selesai salam. Tak. Zikir dulu, istighfar dulu, baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian setelah itu Allahumma anta salam. Barulah menghadap ke arah makmum. Tapi dua itu kesunahan. Imam menghadap ke arah makmum atau menjadikan makmum di sebelah kanan kita. Cuma Nabi menghadap ke arah makmum ya karena Nabi sambil melihat siapa fulan yang terlambat, siapa fulan yang masbuk, siapa sianu. Nabi bisa memanggilnya. Ketika ada yang masbuk, Nabi panggil, fulan kenapa? Ada apa fulan? Kenapa engkau masbuk? Aku tadi ya Rasulullah, ya seperti hadis Sayyidina siapa? Yang ketika dia masbuk, dia terlambat disebabkan karena mengumpulkan daripada kurma yang jatuh ke halaman rumahnya karena dia bertetangga dengan orang munafik. Abu Dujanah, dia terlambat. Nabi bertanya kenapa? Dia cepat-cepat pulang tu. Sudah terlambat, cepat pula balik pulang. Kenapa? Ada apa? Kenapa engkau cepat pulang? Kata Rasulullah. Nabi nampak. Karena Nabi menghadap ke arah makmum. Kenapa engkau cepat pulang? Kata Abu Dujanah, aku bertetangga dengan seorang yang memiliki kurma condong ke arah rumahku ya Rasulullah. Ketika kalau aku lambat pulang dari masjid ni, aku khawatir anak-anak nanti bangun lebih awal. Anak-anakku mengambil, memungut kurma yang jatuh di halaman rumahku. Padahal itu bukan kurma aku, kurma tetanggaku yang condong. Maka aku pulang cepat ini ya Rasulullah. Aku kumpulkan kurma-kurma itu. Kemudian aku masukkan ke dalam goni. Dan aku antar lagi kepada tetanggaku ya Rasulullah. Itulah yang menyebabkan aku cepat pulang ya Rasulullah. Awalnya Nabi marah. Kenapa engkau cepat pulang? Wa ma hajatuka lillah, bukankah engkau punya hajat kepada Allah? Mestinya engkau berzikir dulu. Engkau munajat kepada Allah dulu. Baru engkau pulang. Ini setelah selesai salam engkau langsung pulang. Bagaimana? Kenapa? Kata Rasulullah. Diceritakanlah oleh Abu Dujanah. Sampai di rumah Abu Dujanah kumpulkan. Betul. Hampir saja lagi. Anak-anak Abu Dujanah sudah bangun. Padahal kata Abu Dujanah ke Rasulullah, kami pernah suatu ketika ya Rasulullah 3 hari kami tak makan. Tak ada makanan ya Rasulullah. Pas aku pulang dari masjid ini agak terlambat. Anak-anakku sudah berada di dalam mulutnya kurma itu. Kurma itu sudah berada dalam mulutnya. Aku paksa mereka untuk mengeluarkannya ya Rasulullah. Aku paksa mereka, hai nak, maukah engkau bapakmu masuk neraka disebabkan engkau memakan ini? Keluarkan. Anak-anakku menangis mengeluarkan kurma itu ya Rasulullah. Padahal kami sudah 3 hari tak makan ya Rasulullah. Begitu Nabi, para sahabat pun menangis mendengar kisah daripada Abu Dujanah. Kata Nabi, pergilah engkau pulang. Pulang betul. Hampir saja nampak anak-anaknya akan memakan kurma itu. Diambil, dikumpulkan oleh Abu Dujanah, kemudian diantar oleh Abu Dujanah ke tetangganya. Kata Nabi di dalam masjid itu ketika Abu Dujanah keluar, kata Rasulullah, siapa yang bersedia membeli kurma tetangga Abu Dujanah? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar, aku yang membelinya ya Rasulullah. Beli kurma itu, hadiahkan untuk Abu Dujanah. Baik. Datanglah para sahabat. Sayyidina Umar yang datang mengeksekusi. Umar, Madinah. Umar bagak. Kata Umar, ketika itu dia masih ditutupnya oleh tetangganya dengan apa? Sudah ada transaksi jual beli dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ambil oleh engkau 10 pohon kurmaku. Kurma Abu Bakar terkenal, Rauha namanya. Di daerah Rauha itu punyanya Abu Bakar, bagus sekali kurmanya. Ambil 10 pohon kurma aku di Rauha, ganti dengan 1 pohon kurma ini. Setuju dia? Oh, setujulah. 10 kurma Abu Bakar itu kualitasnya Masya Allah luar biasa. Ini 1 kurma banding dengan yang 10 kurma yang ada di rumah di dekat Rauha. Tetangga Abu Dujanah tadi.
tapi dibungkuslah oleh tetangga ini di atas itu, dikasihnya goni. Jadi kalaupun kencang angin, jatuh kurma tadi ke dalam goni. Angin kencang jatuh ke dalam goni. Goni tadi diambil oleh tetangganya tadi. Memang cerdik dia. Ya cerdik-cerdik buruk lah gitu dia. Jadi suatu ketika ya aman saja. Abu Dujanah pun terlambat pulang dari masjid, tak apa-apa lagi. Tapi kan itu sudah punya Abu Dujanah. Jadi kata Abu Bakar, sudah engkau nikmati kurma itu? Kata Abu Dujanah, aku bagaimana menikmatinya sedangkan buahnya itu tak ada jatuh lagi. Kenapa tak ada jatuh lagi? Kata Abu Bakar kepada Abu Dujanah. Kata Abu Dujanah, si sahibnya memasang goni di atas tuh. Ketika hujan, ketika angin kencang, dia tidak jatuh lagi. Berarti tidak dia berikan kepada engkau? Tidak. Kemudian datanglah Abu Bakar ke Rasulullah mengadu. Kemudian kata Nabi, besok itu tuh punya Abu Dujanah. Besoknya Abu Dujanah keluar daripada rumahnya di subuh hari. Abu Dujanah melihat pohon kurma itu sudah berada di hadapan rumahnya. Pindah surang aja pohon kurma itu ke halaman rumahnya Abu Dujanah. Nah, itu kisahnya itu. Nah, itu mukjizat Nabi SAW. Jadi si tetangganya tadi ini pas keluar daripada rumah, tengok pun ada pohon kurma, tengok rupalah ke tetangga kawan payahnya berlari surang aja. Nah, itu daripada mukjizat Rasulullah SAW. Jadi beliau inilah salah satu di antara Sa'ad ibni Abi Waqqas, orang yang salat di masjid bersama imam bersama Nabi dengan dua arah kiblat. Kemudian ingat kita kisah Sa'ad bin Abi Waqqas setelah ketika dia masuk Islam, ibunya ingin bunuh diri. Ibunya tak mau makan. Jadi lebih 1 minggu dia tak makan. Lagi kau masih ikut agama Muhammad. Adabnya kepada ibunya luar biasa. Didatangi ibu, dirayu ibu, makanlah bu. Makanlah bu. Jadi kata ibu, selagi engkau ingin mengikut Muhammad, engkau beriman kepada Muhammad, aku tak akan makan, kata ibu. Makanlah bu, makanlah bu, makanlah bu. Payah. Sa'ad bin Abi Waqqas, "Nak, biarlah aku mati," kata kata ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang betul. Lama kalau memang kata dokter itu kalau tak makan tapi minum, insyaallah masih adalah harapan untuk hidup. Minum, tapi ini tak sanggup lagi. Nak sakaratul maut lagi. Dicoba, nak sakaratul maut, dipanggil oleh keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kau enggak sayang engkau kepada ibu engkau? Tak sayang engkau? Aku sayang kepada ibuku. Aku sayang, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi untuk melepaskan imanku, aku tidak mau. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas membisikkan ke telinga ibunya, "Bu, makanlah bu. Kalaupun aku punya nyawa, kalaupun ibu punya nyawa yang begitu banyak, 1000," kata beliau dalam satu riwayat itu, katanya beliau, kalau ibu punya, habis ini ibu mati, ibu hidup lagi, habis itu ibu mati, ibu hidup lagi, habis itu ibu mati, hidup lagi, aku tetap tidak akan beralih kepada agama yang nenek moyang kita. Aku sudah setia mengikut agama Muhammad. Makanlah bu. Akhirnya dengan itu ibunya pun makan. Memang tak bisa digoyanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ibunya pun makan dan ibunya sehat kembali. Nah, itu dia. Jadi Masya Allah lah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka salah satu daripada 10 yang Nabi jamin masuk surga. Di antaranya ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kata Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga. Beliau meninggal di Baqi'. Beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Kalau kita ziarah ke Baqi', bisalah kita mengucapkan salam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Beliau ahli dalam memanah. Orang Makkah yang ahli dalam memanah di antaranya beliau. Usia masih 20 tahun, memanahnya luar biasa. Sehingga beliau diolok-olok oleh orang kafir dahulunya, kemudian beliau langsung untuk mengeksekusi daripada orang-orang kafir ini. Beliau sahabat Nabi yang berpesan kepada anaknya, kalau beliau meninggal dunia, kafanilah beliau dengan jubah yang beliau pakai ketika perang dengan Rasulullah. Nah, ini memang banyak para sahabat yang menginginkan seperti itu. Karena pakaian yang biasa kita pakai dalam ibadah, ini akan bersaksi di kuburnya. Aturan ketika malaikat nak mengazab, dia akan bersaksi. Ya, dengan pecinya, mungkin dengan sorbannya, dengan ridaknya, dengan pakaiannya, dengan sarungnya. Banyak para ulama kita baca ingin dikafani dengan pakaian yang biasa dipakai untuk tahajud. Biasa ada
Seorang wali min awliyaillah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Setiap saat itu pakaian yang ia pakai untuk ibadah. Setiap saat itu, setiap tahajud itu. Akhirnya ketika dia akan meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, kafanilah nanti aku ketika aku meninggal dunia dengan jubah ini ya, dengan jubah ini. Karena jubah itu selalu yang ia pakai untuk melaksanakan ibadah. Itulah dalilnya itu. Orang-orang yang berangkat haji, orang-orang berangkat umrah ingin dikafani dengan ihramnya. Boleh. Tidak apa-apa. Karena ihram itu pernah ke Makkah. Ihram itu pernah kita bawa ke Masjidil Haram. Ihram itu pernah pula masuk kepada Hijri Ismail. Ihram itu pernah mendaki Bukit Safa. Ihram itu pernah mendaki Bukit Marwah. Ihram itu pernah meminum air zam-zam dari sumurnya. Maka itulah orang-orang banyak menginginkan ketika aku meninggal dunia nanti kafani aku dengan ihram. Boleh, tak apa-apa. Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah al-Kubra. Ketika Khadijah mulai sakit, Khadijah menyampaikan kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Apa kata Khadijah ke Fatimah? Nak, sampaikan ke ayahmu nak. Nak, sampaikan ke ayah nak. Maksudnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Khadijah ni orang yang sangat beradab sekali kepada Rasulullah. Padahal suami istri. Apa salahnya Khadijah menyampaikan ke Rasulullah secara langsung? Tapi tidak. Khadijah menyampaikan ke Fatimah. Fatimah, bilang ke abah kau nak. Abah, kapan ni ketika aku nanti meninggal dunia, kapan ni aku dengan sorban abahmu? Kapan ni aku nanti dengan sorban ayahmu? Karena sorban Rasulullah itu panjang. Ada yang mengatakan sorbannya Nabi ada yang 3 meter, ada yang 6 meter. Macam sorbannya orang Sudan lah begitu. Panjang. Nah, nanti kapan ni abah nak? Kapan ni mak? Kapan ni aku dengan sorban abahmu? Sampaikan. Disampaikan Fatimah lah. Kepada ayahnya, ya bah, kata Fatimah ke Rasulullah. Ibu pesan, kalau beliau meninggal dunia, beliau ingin dikafani dengan sorbanmu ya. Menangis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, fatat maluki, habis seluruh daripada harta engkau untuk perang fi sabilillah, untuk perjuangan Islam. Apakah cuma sorban aku saja yang engkau kehendaki? Jadi kata Khadijah dalam keadaan sakit itu, sakit nak sakaratul maut, aku takut dengan azab kubur, aku takut dengan neraka, aku takut dengan azab Allah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mengabarkan kepadaku. Jibril datang. Kata Jibril, Khadijah selamat dan masuk ke dalam surga Allah. Nabi katakan langsung bahwa Allah telah menjamin engkau surga. Allah telah menjamin buatmu surga. Dan tidak ada seberapa harga daripada sorban ini sebenarnya dengan kebaikan-kebaikanmu yang kamu lakukan. Kemudian meninggal di pelukannya Rasulullah. Khadijah meninggal di pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agak lama Nabi goyah Nabi SAW ketika meninggalnya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dikafani dengan kain dengan sorban, dikuburkanlah di Jannatul Ma'la, dikuburkan di Ma'la, dan ma'ruf makam beliau itu sampai hari ini. Jadi ketika kita nak berziarah, kalaupun tak sempat di atas bis bisa berziarah. Arah dari Tanim itu makam Sayyidah Aisyah nampak ini. Makam Ma'la itu diperbesar makam Ma'la itu. Jadi hotel-hotel yang samping Ma'la itu diantaranya sudah digusur, sudah dirobohkan. Jadi beda di Arab Saudi dengan kita. Di Arab Saudi untuk memperluas kuburan, bangunan-bangunan cantik yang dirobohkan. Kalau di Indonesia untuk membangun bangunan cantik, makam yang digeser. Nah, itu di Indonesia. Makam yang digali. Untuk buat gedung-gedung bertingkat itu ada kuburan. Kuburan itu digali itu, dipindahkan. Kalau di Arab nah, di Arab Saudi nak bagi di Ma'la ini. Cobalah datang ke Ma'la, ada berapa tahun kita tak datang ke Ma'la. Itu diperluas itu. Dekat flyover itu tuh sudah diperluas itu. Hotel-hotel yang dekat situ itu sudah dibongkar, diperluas. Makam Ma'la itu diperluas. Nah, begitu dia. Jadi untuk memperluas kuburan, bangunan cantik dirobohkan begitu. Karena Ma'la itu orang-orang soleh di dalamnya. Ribuan sahabat Nabi, istri Nabi juga dikuburkan di dalamnya. Ma'la satu, Baqi' satu. Jadi boleh kita berwasiat kepada anak kita dikuburkan dengan pakaian yang biasa kita pakai untuk ibadah. Jadi kafani maksudnya dengan pakaian itu. Abu Bakar begitu juga. Abu Bakar
Ketika sakit dipanggillah Sayyidatuna Khadijah, dipanggil Sayyidatuna Aisyah, Aisyatur Ridha. Jadi kata Abu Bakar kepada Aisyah, nak, nanti kalau abah meninggal dunia, kafani abah dengan jubah yang abah pakai selalu jadi makmum salat bersama Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi itu kalau nak salat ada pakaian khusus nih. Itu yang selalu dipakai. Nanti setelah salat itu digantung, nanti dipakai lagi, gantung pakai. Jadi kapan abah dengan? Jadi kata Aisyah, bah, itu kan sudah lusuh. Itu kan sudah terlampau lama. Yalah, Nabi Abu Bakar dengan Rasulullah ada berapa tahun ya selalu bersamaan. Itu kan sudah lama. Biarlah nak, itu adalah pakaian yang menjadi saksi bahwa abah salat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi boleh. Sayyidina Ali pun seperti itu. Boleh untuk dikafani dengan kain kafan, pakaian yang biasa kita pakai. Pakaian maksudnya, bukan harta benda yang lain, tidak. Cincin. Cincin kau pernah dipegang di Ustaz Somad. Kalau mati abah besok kau guna baju cincin kau, ya tak boleh, itu haram hukum itu. Itu dah aksesoris itu, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau pakaian, sarung mungkin, dengan jubahnya mungkinnya jubah tu aja, jangan pakai kain kafan lagi. Atau dengan jubahnya kemudian kain kafan di luar, ya, tapi tidak boleh terlampau berlebihan. Syekh min masyayikhina, kemarin baru meninggal dunia saat Covid itu, guru kami Profesor Dr. Sa'ad Jawis rahimahullahu taala. Beliau muhaddis, pakar hadis di Al-Azhar. Masya Allah, beliau luar biasa tawaduknya. Kita ngaji dengan beliau, pernah ngaji beberapa kitab hadis. Ya udah sepuh beliau. Itu beliau kemana-mana. Imamah Azhar itu, torbus Azhar itu yang merah itu, di sampingnya putih yang pakai kain itu tak pernah terlepas. Itu Imamah Azhar. Itu ciri khas Azhar. Minal ulama'il Azhar memakai itu pakaian kebesaran Al-Azhar. Kemana-mana beliau pakai itu, kemana-mana beliau pakai itu. Jadi ketika beliau meninggal dunia, keranda beliau itu diletakkanlah oleh orang ribuan yang mengusung jenazah beliau. Seperti jenazah beliau itu jalan sendiri aja saking ramainya orang. Dari Masjid Al-Azhar itu sampai kepada pemakaman beliau. Jadi diletaklah di atas keranda beliau imamah tadi, Imamah Azhar tadi. Dan itu sampai beliau disorbankan dengan imamah, dengan sorban beliau itu. Jadi itu luar biasa. Setiap mengaji berapa puluh tahun beliau mengajar hadis di Al-Azhar. Selalu memakai itu. Jadi ketika masuk ke dalam ketika masuk ke kuburan, rasa saya ketika datangnya malaikat mungkar nangkir, langsung sorban ni satu yang menjawab, belum jubahnya lagi jawab. Sorbannya, jadi kau pulang aku tanya oleh katanya, dan aja lah jawab, kata saya jubah kan. Kata sorban, akhirnya tak jadi. Ya memang orang-orang saleh Masya Allah. Hamilul Quran wal hadis. Beliau orang yang selalu dengan komit dengan Qurannya, dengan hadisnya. Rujukan ulama Sa'ad Jawis rahimahullahu ta'ala. Kita pernah mengkhatamkan beberapa kitab fikih, kitab hadis, dan juga mendapatkan ijazah sanad dari beliau. Jadi boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meninggalkan wasiat. Kalau meninggal abah, nanti kuburkan abah dengan ini. Jadi tidak perlu harus berdebat-debat kita di situ. Tapi memang pakaian, bukan aksesoris. Jam tangan tak boleh. Jam tangan ni selalu dibuat pengajian kitab Riyadhus Shalihin, nanti meninggal, nah ini aksesoris tak boleh. Cincin mesti dicabut, tak boleh. Bahkan mandi, ketika mandi jenazah, cincin, tangan, anting, yang lain sebagainya, aksesoris mesti untuk dicabut. Begitu dia. Qala, masuk ke hadis. Apa kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Qala inilah awwalul Arabi rama bisahmin fi sabil. Kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas, aku ni awwalul Arab, orang Arab yang pertama rama bisahmin fi sabilillah, yang memanah, yang berperang di jalan Allah. Aku ni termasuk orang-orang yang pertama berperang di jalan Allah. Bahkan ada yang mengatakan beliau juga termasuk orang yang terluka pertama dari golongan muslimin. Tapi beliau termasuk orang-orang yang pertama jihad fi sabilillah dengan baginda Nabi. Apa kata Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas? Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ma lana ta'amun illa warakul hublah wa hadha samaru. Kata Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku dari dulunya sudah berperang. Aku termasuk orang yang pertama berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang kafir Quraisy. Walaqad kunna naghzu, dan kami berperang bersama Rasulullah. Malana ta'am, pernah suatu ketika kami tidak memiliki makanan. Tidak ada makanan yang akan kami makan illa warakul hublah, kecuali cuman daun-daun yang ada. Nya berperang dengan Nabi, makanan tidak ada. Ada daun-daun aja. Daun-daun itulah yang kami makan bersama Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Hatta in kana ahaduna la yada'u kama tada'u syah ma lahul khiltun. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga ketika kami buang air besar, kama tada'u syah, maka buang air besar kami itu persis sama seperti buang air besar daripada kambing. Macam kambing, kami, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ma lahu khiltun, tidak ada campurannya sedikit pun. Bayangkan, Nabi kita SAW pernah makan seperti daun-daun. Daun aja yang dimakan oleh Nabi ketika perang. Tak ada makanan yang dimakan Rasulullah. Hadis ini sahih. Ketika Nabi buang air besar, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas buang air besar, yang keluar itu persis seperti tai kambing. Ma khaltun, tidak ada campuran sedikit pun. Bayangkan, saking tak adanya makanan, maka hati-hati kita yang makan hari ini dengan mewahnya, makanan dengan lezatnya, hati-hati betul kita. Jangan sampai kita membuang makanan. Jangan sampai angkuh kita. Jangan sampai sombong kita. Baginda Rasul kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam pernah makan cuman dengan daun-daun saja, sehingga kotoran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti taitnya kambing. Maka oleh karena itu jangan ada yang membuang makanan. Makanlah makanan kita. Syukuri nikmat yang ada. Maka Nabi paling marah betul Nabi kepada orang yang mencaci maki makanan. Kalau tak mau kita tinggalkan, kata Rasulullah. Jangan kita hina makanan. Jangan kita caci makanan. Syukuri nikmat Allah yang ada. Kalaupun kurang, syukuri. Kalaupun berlebih, syukuri. Bisa kita berbagi, berbagilah kita. Bayangkan Nabi kita memakan makanan sama seperti makanan yang dimakan oleh hewan. Daun-daunan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sombong betul kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tak layaklah kita sebagai umat kalau kita sombong terhadap makanan yang ada. Pandang kiri kanan kita. Mungkin ada mereka yang tak makan. Mungkin ada yang mereka belum makan. Bagi kepada mereka. Maka syukuri nikmat Allah. Syukuri. Maka kalau kita banding-bandingkan kita dengan perjuangannya para sahabat. Perjuangannya para salafun salih terhadap makanan. Sungguh makanan yang kita makan hari ini lezat. Makanan yang kita makan hari ini nikmat. Tapi bagaimana dengan sunnah baginda Nabi kita? Sudahkah kita banyak untuk mengamalkannya? Maka oleh karena itu, jangan banyak mubazir, banyaklah bersyukur. Apalagi dalam Ramadan ini. Dalam Ramadan, banyak-banyak bersyukur. Kita seluruhnya nak kita beli. Nak salah lauknya nak kita beli. Nak es telernya kita beli. Nak es pokatnya, nak apa lagi. Nak serumput lautnya, kelapanya, seluruhnya nak kita beli. Boleh silahkan saja. Tapi ingat, jangan sampai kita sombong. Ingat, jangan sampai kita tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Imam Malik ketika berbuka di Madinah di samping kubur Rasulullah, Imam Malik menangis sejadi-jadinya. Kuat padahal detik-detik nak berbuka itu. Imam Malik kalau sekali berbuka di Masjid Nabi itu yang hadir ada sekitar 5.000 orang murid tetap pengajian Imam Malik. Di Madinah 5.000 lebih pengajian tetap majlis Imam Malik. Kalau Imam Malik sudah mengaji itu ramai yang datang. Muhaddis, satu-satunya ulama hadis di dunia yang tahun itu tuh yang terkenal dengan Muhaddis Darul Hijrah. Ulama hadis Ahl Madinah itu dia Imam Malik. Malik ibn Anas ketika nak berbuka, detik-detik nak berbuka, meraung Imam Malik. Menangis sejadi-jadinya. Orang pun kaget, murid-murid pun kaget. Lima syekh. Ada apa dengan syekh kita itu? Kenapa? Menangis terisak-isak Imam Malik. Tak bisa berbicara Imam Malik. Ini detik-detik nak berbuka lagi. Detik-detik nak berbuka. Setelah berbuka itu Imam Malik pun tak tahan beliau lagi. Masuk beliau ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Imam Malik masuk ke makam Nabi. Kemudian keluar kembali. Jadi kata murid, kenapa syekh? Kata Imam Malik, malu aku rasanya di hadapan Rasulullah. Nabi kita berbuka dengan kurma.
kadang dengan susu, kadang dengan sebiji kurma saja. Tapi aku hari ini banyak hidangan yang terhidang di hadapan aku, kata Imam Malik. Aku malu dengan Rasulullah kalau aku ni belum bisa menjadi sebagai umat yang membanggakan baginda Nabi SAW. Maka oleh kerana itu, apalagi dengan kita hari ini, sungguh banyak makanan yang kita makan. Seluruhnya bisa kita nikmati. Tapi mestinya banyak makanan, kualitas ibadah kita mestinya bagus. Kualitas ibadah kita mestinya harus meningkat. Dari dulu sampai hari ini, setiap saat ada naknya perubahan kualitas ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita. Kita ingin kita termasuk orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Itu umatku nanti. Nabi menyaksikan kita di yaumil mahsyar. Hadza wabillahi taufiq. Itulah kajian kita. Jadi satu kajian kita, satu saja hadis kita Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka jangan kita sampai membuang makanan, jangan sampai kita tidak bersyukur, menghina makanan. Apalagi Ramadan, iko yang adanya nak, yang lain-lain. Iko nak lalu kono jangan menyebut itu di muka makanan. Ya, itu sama kita dengan menghina makanan. Terima saja. Tak mau kita kata baginda Nabi, tinggalkan. Jangan kamu mencaci makanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت العلماء وأمسنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونيتنا ومقاصدنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.